Good day guys, kembali lagi di Kentang Play Channel, dan belakangan ini kita tahu bahwa emulator konsol terus-menerus dikembangkan hingga mendekati sempurna. Berkat emulator tersebut, beragam game-game eksklusif konsol seperti PS3, Nintendo Wii, Nintendo Switch, dan sebagainya saat ini udah bisa dimainin pada beragam device mulai dari PC hingga ke smartphone. RCPS3 adalah salah satu emulator game konsol khusus PS3 yang sampai detik ini terus dikembangin dengan progres yang sangat-sangat baik. Sudah puluhan bahkan ratusan game-game eksklusif PS3 saat ini bisa playable dimainkan dengan PC lewat perantara emulator RCPS3 tersebut. Hingga video ini dibuat, game-game sekelas God of War 3, The Last of Us, serta banyak lagi game-game menarik eksklusif PS3 bisa dimainkan dengan baik. Kali ini kita mau bikin tutorial terbaru cara instalasi emulator PS3 yakni RCPS3 pada PC atau laptop kita. Kita bakal kasih tahu step by step caranya hingga nanti sampai pada pengujian menjalankan berbagai game PS3-nya juga. Tapi sebelum dilanjut, nggak ada salahnya kalian subscribe dulu channel Kentang Play ini, karena di channel ini kita akan memberikan beragam informasi, tutorial, dan hal-hal menarik lain dari dunia game. Thank you. Yang pertama, sistem minimal yang dibutuhin. Nah, sebelum kita mulai mendownload dan menjalankan emulator RCPS3, di sini kita akan lihat dan jelaskan terlebih dahulu sistem minimal yang diperlukan untuk menjalankan game-game PS3 di PC. Di official website RCPS3 bisa kita lihat bahwa sistem atau spesifikasi minimal yang dibutuhkan untuk AMD adalah prosesor dengan 4 core dan 8 thread. Begitu juga untuk Intel, prosesor yang dibutuhkan juga perlu 4 core dan 8 thread. Walaupun demikian, pada kenyataannya beberapa prosesor Intel dual core masih bisa menjalankan beberapa game PS3 walaupun nggak sempurna. Kemudian untuk VGA atau GPU-nya, minimum yang dibutuhkan untuk AMD adalah VGA HD 5000 series. Sedangkan untuk Nvidia adalah minimal VGA GTX 400 series. Lantas, RAM minimal yang dibutuhkan adalah 4 GB. Sedangkan untuk rekomendasinya sendiri, kita bisa lihat prosesor yang direkomendasikan untuk menjalankan hampir semua game PS3 dengan lancar adalah prosesor dengan 6 core dan 12 thread atau 8 thread. Sedangkan untuk VGA-nya yang direkomendasikan untuk AMD adalah RX 400 series, sedangkan untuk Nvidia adalah GTX 900 series. RAM-nya sendiri yang direkomendasikan adalah 8 GB. Selanjutnya untuk software requirement yang wajib diinstal adalah PlayStation 3 System Update yang nanti akan kita download. Kemudian ada pula Visual C++ 2019 untuk Windows yang perlu kita install dulu bila masih belum ada. Step kedua yakni download RCPS3-nya. Nah, bila sistem minimal yang dibutuhkan sudah kita ketahui dan kita rasa PC atau laptop kita sanggup untuk menjalankannya, maka langkah selanjutnya kita download dulu emulator RCPS3-nya. Caranya mudah aja, kita tinggal buka aja lewat Google, lewat browser yang kita punya, kemudian kita ketikkan saja RCPS3 dan tekan enter. Setelah itu biasanya akan muncul link menuju website resmi RCPS3 di bagian atas sendiri. Kita tinggal klik saja untuk menuju ke sana. Selanjutnya kita langsung klik saja untuk menuju ke halaman downloadnya, dan di sini langsung aja kita pilih link download yang versi Windows-nya karena kita mau install di Windows. Buat kalian yang pakai Linux atau Mac, kalian bisa pilih kedua versi tersebut pada link di sebelahnya. Setelah file emulator RCPS3 kita download, langsung kita buka dengan WinZip atau WinRAR. Kemudian kita ekstrak to specified folder dan letakkan saja pada drive manapun yang kalian mau. Step ketiga yakni download firmware update PS3-nya. Setelah mendownload file emulator RCPS3-nya, langkah selanjutnya kita download terlebih dahulu firmware update terbaru PS3-nya. Firmware update ini berfungsi agar kita bisa menjalankan BIOS terbaru dan menjalankan RCPS3-nya dengan sempurna. Caranya kita buka kembali Google lewat browser, kemudian ketikkan keyword PlayStation 3 System Software Update dan tekan enter. Setelah itu kita klik aja link www.playstation.com yang ada di bagian atas sendiri. Kemudian masuk ke menu download PS3 update di playstation.com-nya dan kita pilih saja download PS3 update. Setelah di-download, kita akan mendapati file PS3 update.pup. Usahakan file ini kalian copy terlebih dahulu di dalam folder RCPS3-nya yang sudah kita download tadi. Step yang keempat yakni membuka emulator RCPS3 untuk pertama kali. Kemudian kita bisa buka folder di mana kita mengekstrak emulator RCPS3 tadi. Lantas kita cari di dalam folder RCPS3-nya file bernama rcps3.exe. Bila sudah ketemu, kita langsung aja buka file RCPS3-nya tersebut. Bila muncul menu Welcome to RCPS3, centang saja I have read Quick Start Guide dan Do Not Show Again dan klik Continue. Setelah itu kita masuk ke menu utama emulator RCPS3-nya. Step yang kelima yakni install firmware update PS3-nya.
Di sini kita install terlebih dahulu firmware update PS3 yang sudah kita download tadi. Caranya kita klik file pada RCPS3-nya dan pilih install firmware. Kemudian pilih file ps3 update.pup yang sudah kita download tadi dan bila sudah klik aja open. Setelah itu proses instalasi firmware update PS3-nya akan berjalan. Kita tunggu aja hingga selesai. Bila proses selesai tekan saja OK. Setelah ditekan OK, maka RCPS3-nya selanjutnya akan otomatis melakukan proses compiling PPU model untuk pertama kali. Biarkan saja proses ini hingga selesai, dan bila sudah, maka proses instalasi firmware sudah selesai. Step yang keenam yakni konfigurasi RCPS3-nya. Sebelum menjalankan game-gamenya, di sini kita perlu mengkonfigurasi terlebih dahulu RCPS3-nya. Nah, sebenarnya untuk setting grafik, prosesor, serta hal lain yang mengacu pada performa, di sini kita cukup biarin aja RCPS3 pada setting defaultnya aja. Karena ada kalanya masing-masing game PS3 yang akan kita mainkan biasanya punya beberapa opsi konfigurasi custom sendiri-sendiri. Yang paling penting yang harus kita konfigurasi atau atur adalah gamepad-nya. Nah, di sini kalau kita main game PS3 kan rata-rata pakai gamepad ya. Walaupun pakai keyboard dan mouse sebenarnya bisa, tapi kerasa kurang familiar. Untuk setting gamepad, kita tinggal klik saja menu gamepad setting yang bergambar gamepad pada menu utama RCPS3-nya. Bila sudah, nanti akan muncul mapping gamepad yang bisa kita setting terlebih dahulu. Di sini pada menu pojok kiri, kita bisa pilih handler atau gamepad yang bisa kita pakai saat ini. Di sini kita pakai gamepad wireless 8-bit do. Bila sudah dipilih, kita tinggal sesuaiin aja masing-masing tombolnya dengan cara mengklik mapping tombol pada menunya dan kita sesuaikan dengan menekannya pada gamepad yang kita pakai. Sesuaikan semuanya hingga benar-benar sama. Dan bila sudah, klik saja save. Yang ketujuh, cara menjalankan game PS3-nya. Nah, sebelum menjalankan game PS3 yang mau kita mainin, kita perlu mendownload dulu gamenya. Cara download gamenya bisa lewat website vim.net dan ini sudah kita bahas detail caranya pada video kita tentang cara download game yang aman. Bila kalian belum menontonnya, kalian bisa tonton caranya terlebih dahulu. Linknya kita taruh di atas sini dan di deskripsi video. Nah, hasil download game PS3 itu biasanya masih berbentuk zip atau RAR. Jadi sebelum dimainin, pastikan terlebih dahulu file tersebut sudah terekstrak. Tapi sebelum kita mendownload game yang ingin kita mainin, kita perlu tahu dulu compatibility game tersebut dengan emulator RCPS3-nya. Karena seperti yang sudah kita jelasin di awal, kalau sebenarnya nggak semua game PS3 itu bisa berjalan dengan sempurna dengan emulator ini. Ada yang benar-benar playable, ada yang hanya bisa masuk ke dalam game tapi nggak bisa dimainin dengan baik, dan ada yang belum bisa dimainin sama sekali. Untuk itu perlulah kiranya kita cek dulu langsung lewat website resminya. Pada halaman website RCPS3, kita bisa cek pada menu compatibility list. Di sini dijelaskan bahwa sudah 66,92% game PS3 itu playable alias bisa dimainin dengan baik dengan RCPS3. Sedangkan 28,16% statusnya masih in-game. Artinya game bisa dijalankan tapi masih banyak bug dan glitch yang mengganggu yang membuat game gak nyaman untuk dimainin. Kemudian 4,76% statusnya hanya bisa masuk di intro saja. Di sini kita bisa mulai mengecek game yang mau kita mainin dengan mengetikkan judulnya lewat search box yang tersedia dan nanti akan muncul status dari game tersebut. Apakah playable, in-game, atau hanya bisa masuk ke intronya aja. Nah, bila game sudah kita pastikan playable, selanjutnya kita bisa download gamenya dengan cara yang udah kita jelasin di atas lewat vim.net. Kemudian bila game sudah kita siapin, kita akan mulai menjalankan pada emulator RCPS3-nya. Caranya kita buka dulu emulator RCPS3-nya, kemudian klik open dan browse atau arahkan ke folder dari game PS3 yang sudah kita siapin sebelumnya tadi. Di sini kita coba mainkan game Dynasty Warrior Gundam 3. Bila sudah, kita select folder. Nah, setelah itu RCPS3 akan melakukan proses compiling PPU model untuk pertama kali pada game tersebut. Proses ini akan bergantung dari sebesar apa game yang kita mainin dan juga tergantung pada jenis prosesor yang kita gunakan untuk menjalankan RCPS3-nya. Semakin cepat prosesornya, maka prosesnya juga akan semakin kencang pula. Proses compiling PPU model ini biasanya hanya berjalan satu kali saja saat game pertama kali dijalankan. Ketika kita membuka atau menjalankan game untuk kedua kali dan selanjutnya, biasanya proses ini nggak akan selambat pertama kali. Baiklah, di sini kita sudah berhasil masuk ke dalam gamenya dan kita coba mainkan dulu untuk mengujinya. Di sini kita coba mainkan beberapa game-game PS3 dan beginilah hasilnya. Oh iya, untuk spesifikasi yang saya pakai untuk jalanin RCPS3 dalam tutorial kali ini adalah dengan prosesor Intel Xeon 1155,
VGA-nya menggunakan Nvidia GTX 950. Kemudian RAM-nya kita menggunakan RAM 16GB DDR3. I wanna tell you, but I don't really know if you can handle this. Oh yeah, thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing. Look at me blushing, boy. How can I get to know you better? Oh yeah, try to hide this feeling, but I can't even play it off no more. Nah, di sini pas main game Dynasty Warrior Gundam 3 masih lancar banget ya. Kemudian kita coba mainin game Soul Calibur 5. Di sini udah kerasa agak berat. Pas coba mainin game JoJo Bizarre Adventure dan game UFC Undisputed malah lebih lancar daripada game Soul Calibur 5. Di sini bisa kita ambil kesimpulan kalau masing-masing game PS3 itu punya kebutuhan spesifikasi yang berbeda-beda. Sepertinya sih tergantung kompleksitas grafik yang dipakai dalam game. Semakin kompleks dan semakin banyak AI dalam game, maka game PS3 tersebut bakalan semakin berat dan butuh spesifikasi yang lebih tinggian lagi. Itu sebab ada kalanya main beberapa game PS3, spesifikasi PC kita udah kerasa enak, tapi begitu main game yang lain kerasa lag dan agak berat. Tapi overall dengan spesifikasi yang kita pakai dalam tutorial kali ini, rata-rata game PS3 yang saya mainin itu udah cukup enak dan lancar. Dan dalam beberapa video ke depan di channel ini saya akan coba live streaming atau mainin beberapa game PS3 dengan RC PS3 ini. Atau mungkin nanti kalau ada update RC PS3 terbaru, atau mungkin emulator-emulator yang lain kita akan coba bahas di channel ini. Oke, demikianlah tutorial terbaru main game PS3 dengan emulator RC PS3 di PC atau laptop kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.